Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bapak sibuk nggak sekarang? Saya kebetulan sedang tidak sibuk. Ada yang ingin ceritakan Pak Ruli? Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, terima kasih Pak. Saya dipersilakan duduk ya Pak? Oh, silakan Bu, duduk. Iya, terima kasih Bapak. Maaf lupa Bu. Bapak, maaf, saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu. Begini Pak, eh, kali ini saya mau curhat tentang masalah saya. Kira-kira Bapak Paruli berkenan nggak mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati ya Bu. Sebenarnya sih saya harap melalui sharing ini dapat mengurangi kegelisahan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini ya Pak Ruli, Pak Ruli Apa? ingat tidak minggu kemarin itu kan kita mendapatkan supervisi ya Iya, dari iya. sekolah. Waktu supervisi itu sebetulnya saya mendapat masukan ya sedikit teguran lah dari kepala sekolah Pak Ruli. Ya ampun, pantas saja akhir ini Ibu terlihat murung. Lalu, apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Masalahnya yaitu masalah di pembelajaran sih Pak. Masalah pembelajaran yang bagaimana, Bu? Begini, waktu itu kepala sekolah memberikan masukan sih, maksudnya agak sedikit lah gitu untuk mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas pada waktu itu. Gitu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan Ibu itu? Jadi begini ya Pak Ruli, Iya, pada saat supervisi kemarin itu kan saya menggunakannya emang pemberian tugas pada anak-anak berupa penugasan. Jadi berupa paper set begitu gitu. iya, Sehingga anak kan akan lebih cepat lah juga mengerjakannya. Eh, karena pada waktu itu bahan-bahan pembelajaran untuk seperti luspat dan lain sebagainya itu agak kurang jumlahnya untuk anak-anak. Dan pada waktu itu kepala sekolah itu menegur kenapa tidak menggunakan bahan-bahan bekas lainnya yang mudah didapat gitu. Kemudian ya saya bilang juga agak sedikit mungkin karena langsung ya menegurnya gitu. Jadi kenapa saya harus emangnya harus memakai ini pribadi gitu. Kalau di sekolah tidak ada, sehingga mungkin agak sedikit tersinggung karena hmm, saya langsung jawab gitu. Mungkin dengan ya karena mungkin sedikit agak lelah juga eh, akibat dari jawaban itu mungkin Pak Ruli. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang di sekolah kita kan Bu Wik tahu bahan-bahan untuk lospat tinggal sedikit dan banyak yang kurang layak pakai. Lalu biasanya bagaimana Ibu menjelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan bahan-bahan ajar tersebut agar siswa bisa lebih memahami materi tersebut? Ya memang sih sebetulnya biasanya sih saya mengumpulkan ya Ya, barang-barang, kemudian untuk dijadikanlah apa bahan-bahan atau media pembelajaran untuk khusus anak usia dini yang memang harus lebih banyak ya, Pak Ruli ya. iya, iya, Kemudian saya menyediakan gambarnya terlebih dahulu dengan berbagai beragam, kemudian saya bagikan dengan apa berkelompok supaya ada ya, apa kerjasama gitu. Karena kan ya, memang anak usia dini itu ya, cenderung lebih apa ya egois biasanya kalau iya. ya sendiri-sendiri gitu. Sehingga saya ingin
anak-anak itu dapat sosialisasinya juga, Iya. emosional juga ya. Iya. Jadi, eee pada waktu itu, saya juga kadang suka meminta dengan orang tua di rumah untuk bekerja sama gitu dalam pengumpulan, media atau bahan-bahan, untuk close part tersebut. Jadi seperti pengumpulan barang bekas seperti tutup-tutup botol itu kan, orang tua itu Oh iya, iya, iya. iya, saya minta untuk dikirimkan ke sekolah. Kemudian kebetulan ada orang tua murid juga sih waktu itu yang bekerja sebagai seafood gitu Pak Ruli. Oh iya, Jadi iya. saya suka minta Kepiting dikumpulkan, cangkang-cangkangnya itu belakangnya loh. gitu. Iya bahan-bahannya. Bahan. Sehingga bisa dijadikanlah untuk bahan ajar di Iya, sekolah. Kemudian kardus-kardus iya. bekas seperti itu Pak Ruli. Mengapa Ibu tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi kemarin? Iya sih, begini sebetulnya Pak Ruli, akhir-akhir ini kan waktu saya agak tersita ya, agak tersita banyak gitu karena mendapat Banyak banyak tugas tambahan. Ini nih yang side sering. job ya? Iya, jadi tugas tambahan enggak side job, emang tugas Hmm, tambahan dari iya, yang ada karena kebetulan memang kalau di TK itu ya Pak Ruli, iya. eee, gurunya terbatas. Mm-mm. Kemudian sehingga selain mengajar juga saya diberi tanggung jawab juga sebagai operator sekolah, pengelolaan perpustakaan, kemudian juga penanggung jawab ekskul. Ekskul itu yang di luar jam pelajaran ya. Iya. Itu bahkan kadang ada di hari Sabtu gitu, hari Sabtu selain waktu sekolah. Jadi waktu saya itu benar-benar memang sangat tersita sih ketika menyiapkan bahan-bahannya tersebut. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah ya kemarin itu. Berarti supervisi kemarin itu kurang berjalan dengan baik ya, karena adanya masalah miskomunikasi mungkin ya Bu, terkait media pembelajaran. Juga Ibu merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya side job. Tugas tambahan ya, bukan side job. Iya, benar sekali Pak Ruli. Itulah yang membuat saya ya tidak enak juga. Jadi sehingga saya membuat agak-agak murung dan agak kepikiran juga gitu, agak sedikit gelisah lah akhir-akhir ini. Iya. Oh, saya biasanya diam dan cukup mendengarkan saja, Bu. Iya, semoga Pak Ruli dapat memahami ya Pak Ruli ya. Iya, saya akan terus. Memahami ya Pak Ruli ya. Iya, betul, Bu. Hmm. Ya, gitu nih, Bu. Itulah, Bu, pentingnya komunikasi ya, Bu. Komunikasi yang baik serta kolaborasi bersama teman sejawat, orang tua. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan bahan-bahan yang mudah didapat sekitar Ibu, seperti yang tadi Ibu contohkan, botol bekas gitu, terus kardus, terus yang kerjanya di siput, bekas-bekas kepiting kan bisa untuk bahan ajar menggambar, tempel-tempelan gitu kan buat menggambar begitu ya, Bu. Nah, saya pikir memang ada benarnya juga ya Pak ya, apa yang tadi sudah Bapak ceritakan. Oh, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Setelah saya bercerita ya terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih. Saya menjadi resah dan di rumah juga ya jadi kebawa kepikiran gitu Pak Ruli. Dengan adanya masalah di sekolah juga kadang-kadang kebawa-bawa juga ya sampai ke rumah gitu. Sehingga dalam bekerja pun saya tidak kurang bersemangat gitu. Moodnya itu jadi kurang. Terus pekerjaan lain karena pemikiran saya yang kepikiran terus gitu dengan hal-hal yang kemarin yang kurang enak itulah gitu. Jadi
pekerjaan yang lain pun agak terbengkalai. Ya, Bu, sama Bu. Saya juga biasanya kalau lagi kurang fokus lah, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini sih? Sebetulnya sih saya merasa gelisah itu dikarenakan ya kemarin karena disampaikan oleh Ibu pengawas ya yang menyampaikan hal itu kepada Ibu kepala sekolah, sehingga saya takutnya kan nanti jadi ada masalah gitu Pak di kemudian Oh iya, Bu. harinya gitu. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Iya, Karena Ibu tidak ngabur. menggunakan Hmm, berbagai bahan ajar sebagai sumber hmm, belajar. Dan hmm. ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, ya, benar nggak? Iya, iya Sehingga betul. hal itu membuat pengawas terasa tersinggung ya, Bu. Iya, iya, jadi Lalu pengawas itu menyampaikan kepada kepala kepada sekolah ya, Bu. sekolah, iya, iya Pak Ruli. Jadi Tuh, ya kira-kira itu sih, saya akan dipanggil dan ditegur gitu. ya, Kira-kira Bu. nanti saya akan dipanggil lagi nggak ya Pak Ruli ya? Kalau menurut saya eh, kemungkinan apa ya, Bu? Untuk masalah ini saya hanya bisa memberikan Ibu apa masukan bahwa kepala sekolah mungkin tidak akan menegur, Bu, tapi itu masukan dari kepala sekolah, Bu. Hmm, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan mungkin kepala sekolah itu juga akan memberikan hal-hal positif, Bu, Mhm. sehingga Ibu dapat bersemangat dalam mengajar juga, Bu. Iya, mudah-mudahan Pak. Amin. Amin, amin, amin. Dari apa Mhm. dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan ya jelas Pak, saya berniat menemui beliau dan tadi supaya tidak miskomunikasi ya Pak ya, supaya Iya, tidak miskomunikasi, eh, saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini sehingga beliau juga akan memberikan solusi juga seperti itu Pak. lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Ya, saya kan juga meminta maaf atas apa sanggahan yang diberikan terkait proses yang sudah tadi saya lakukan. Kemudian juga saya kedepannya juga akan walaupun dalam kondisi apapun gitu, jadi harus bisa menyiapkan beragam bahan ajar ya untuk Iya, diberikan dalam materi pembelajaran berupa media-media Luspat. Kemudian juga iya, saya juga baiknya akan meminta saran, jadi tidak iya. menyanggah terlebih dahulu. Jadi saya meminta saran yang baik kepada ibu pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menggunakan tadi media Luspart tadi sebagai bahan belajar yang utama tentunya. Jadi itu yang akan diutamakan oleh saya. Kemudian walau nanti sumber belajar yang kemarin juga masih tetap gitu saya Iya, berikan kepada anak-anak supaya anak-anak merasa nyaman, iya, senang dan eh, apa tercapailah materi iya. pembelajaran yang ingin dicapai pada saat saya mengajar. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Terima kasih Pak sudah sedikitlah membuat saya lebih optimis lagi. Kemudian Syukur. ya kemudian saya juga sekarang merasa lega, merasa sedikit lega Pak, karena jujur memang saya itu takut sih tadinya dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini sehingga saya ya memberanikan diri juga karena saya percaya juga kepada Pak Ruli selaku guru senior di sini untuk memberikan masukan dan arahan atas permasalahan saya ini. Apalagi ya urusannya ini itu dengan atasan kita ya Pak ya, Iya, dengan eh,
atasan kita lah yang ada di lingkungan sekolah. Saya khawatir salah dalam langkah selanjutnya dalam mengambil langkah. Begitu Pak Ruli. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar ya, Pak Ruli ya. Iya. Ya saya akan mengacu kembali dan mengembalikan lagi kepada tujuan, kemudian capaian pembelajaran, serta metode-metode bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang ya Pak Ruli ya. Iya. Yaitu kurikulum Merdeka yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah di setiap sekolah, termasuk juga pada anak usia dini gitu, di mana fase yang ada pada fase pondasi, apalagi di awal gitu untuk anak usia dini ini, sehingga materi-materi pembelajaran atau capaian-capaian pembelajaran itu memang harus tercapai untuk mereka bisa melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya. Dasar ini sangat penting gitu untuk mereka ke depan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya perlukan ya Pak ya? Iya betul. Melakukan komitmen tersebut, yaitu tadi juga dukungannya ya mungkin yang satu menperbaiki komunikasi juga, kemudian mengatur jadwal mengatur komunikasi untuk berbagi tugas juga dengan guru yang lain ya. Gitu, sehingga saya tidak menyanggupi juga. Berkolaborasi ya Bu? Nah, betul. Kemudian juga saya juga dapat mematuhi aturan yang memang penggunaan, termasuk penggunaan Luspart sebagai bahan yang ternyata mudah gitu. Mudah untuk dilakukan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan teman guru dan sejawat lain sehingga kami bisa sama-sama saling berbagi informasi, saling mengingatkan, dan saya juga bisa mendapat juga berbagai bahan atau metode pembelajaran lainnya yang diperlukan untuk saya memberikan materi atau bahan ajar kepada anak-anak di kelas. Itu ide yang bagus sekali Bu, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi Bu. Amin, terima kasih ya, terima kasih banyak Pak Ruli atas waktunya, sudah sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang sih saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak Ruli ya. Iya. Teladan yang baik untuk siswa kita, karena di mana guru itu menjadi contoh atau figur yang memang role model bagi anak-anak kita, sehingga kita menjadi contoh yang baik, kemudian membiasakan budaya positif juga ya Pak Ruli ya, untuk anak-anak pada masa keemasannya kalau di anak usia dini itu atau kelas dasar itu ya Pak Ruli ya. Iya benar Bu. Mudah-mudahan saja ya Pak Ruli ya. Amin Bu. Kedepannya lebih baik lagi mungkin Bu. Amin. Dan nanti juga bisa berkolaborasi lagi juga tentunya sama Pak Ruli ya Pak Ruli ya. Iya, saya selalu terbuka Bu. Terima kasih ya Pak Ruli. Sama-sama. Saya akan melanjutkan ke pekerjaan yang lainnya. Saya pamit dari ruangan Bapak. Iya Bu, silahkan.
Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Salam sehat dan bahagia selalu ya, Pak. Sama-sama, terima kasih Bu Wiwik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Pak Ruli.